Setelah penantian yang cukup panjang, Netflix akhirnya merilis serial live action One Piece yang diadaptasi dari manga dan anime karya Eiichiro Oda. Di luar dugaan, proyek live action ini mendapatkan respon yang terbilang positif dari kritikus dan juga para penonton. Bahkan, banyak yang menganggap One Piece berhasil mematahkan kutukan adaptasi versi live action oleh Hollywood yang selama ini kerap dicap buruk. Nah, meskipun begitu, serial live action One Piece masih belum bisa dikatakan sebagai proyek yang sempurna. Masalahnya, masih ada beberapa kekurangan dari serialnya yang cukup mengganggu, walaupun nggak terlalu merusak pengalaman penonton. Nah, kali ini Alizwell akan membahas deretan hal yang cukup mengganggu dalam serial live action One Piece. Yang pertama, alur cerita yang terasa berlangsung dengan cukup cepat. Serial live action One Piece memiliki total 8 episode yang memiliki durasi hampir 1 jam pada setiap episodenya. Namun total episode adalah rangkuman dari puluhan episode yang ada dalam versi animenya. Makanya, nggak mengherankan kalau laju penceritaan dari serial ini terasa berlangsung dengan cukup cepat. Alur yang berlangsung cukup cepat tersebut pun memiliki dampak yang cukup besar terhadap penceritaannya. Masalahnya, hal ini membuat banyak elemen cerita yang ada di versi animenya menjadi dihilangkan untuk membuat plot dari versi live actionnya lebih ringkas. Buat orang yang nggak menyaksikan animenya, hal ini mungkin menjadi salah satu hal yang baik karena bisa memahami garis besar awal cerita dunia One Piece dengan lebih ringkas. Namun bagi penggemar garis keras animenya, tentu ini sangat mengganggu. Adegan pertarungan yang kaku. One Piece terkenal sebagai salah satu anime yang memiliki banyak adegan pertarungan yang berlangsung dengan epik. Versi live actionnya pun mencoba menghadirkan sejumlah momen pertarungan tersebut dalam format yang lebih nyata. Beberapa adegan pertarungan di live actionnya pun terbilang berlangsung epik, khususnya yang melibatkan Zoro. Meski begitu, sebagian besar adegan pertarungan dalam live actionnya justru terasa agak kaku. Para aktor yang terlibat dalam adegan pertarungan terlihat terlalu menghafal koreografi. Namun, faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena memang hampir mustahil mewujudkan momen pertarungan di anime ke adegan pertarungan yang berlangsung di proyek live action. Villain yang kalah dengan mudah. Pada musim pertamanya, live action One Piece menghadirkan beberapa villain ikonis dari versi animenya, mulai dari X-Hand Morgan, Buggy the Clown, Kuro, hingga Arlong. Penampilan mereka sebagai villain pun terbilang cukup badass dan sukses bikin para protagonis ketar-ketir. Hanya saja, momen mereka dikalahkan oleh para protagonis berlangsung dengan cukup mudah. Hal ini tentunya membuat momen pertarungan melawan villain dalam serial live actionnya menjadi nggak terlalu berkesan. Apalagi pembangunan atau build up cara Luffy sehingga bisa mengalahkan para villain tersebut dengan mudah juga terjadi secara tiba-tiba. Komedi yang kurang. Selain momen pertarungannya yang seru, ada salah satu alasan lagi yang membuat anime One Piece digemari oleh banyak orang, yaitu komedi. Elemen komedi inilah yang terbilang cukup absen dalam versi live actionnya. Memang sih, versi live actionnya masih menghadirkan sejumlah lelucon, tetapi tidak selucu yang ada di animenya. Celetukan polos dan konyol yang menjadi ciri khas Luffy juga tidak senendang seperti pada animenya. Acting yang terkadang aneh. Salah satu pujian yang datang dari seputar live action One Piece umumnya berkaitan dengan pemilihan para pemain utamanya yang dianggap sesuai dengan karakternya. Harus diakui, performa para pemeran anggota kru bajak laut topi jerami memang berhasil mencuri perhatian sepanjang menonton serial ini. Namun, ada juga beberapa pemain yang performa aktingnya terlihat aneh. Akting yang aneh tersebut umumnya datang dari pemain pendukung dan juga para aktor cilik di adegan flashback. Faktor yang mungkin membuat akting mereka terasa aneh kemungkinan adalah karena mereka terlalu mencoba meniru ekspresi di versi animenya, yang hampir mustahil untuk dipraktekkan di dunia nyata. Hasilnya, ekspresi mereka saat berakting jadi tidak terlihat natural. Nah, itulah sejumlah hal yang mengganggu di live action One Piece. Apakah kamu sepakat dengan sejumlah poin di atas? Berikan pendapat kamu di kolom komentar.